Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari virus COVID-19. Baik, untuk pertemuan pertama di semester 2 ini kita akan belajar tentang menjaga martabat dengan menjauhi perbuatan zina. Ada beberapa kompetensi dasar yang harus dikuasai dalam materi ini. Yang pertama adalah menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Yang ketiga, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 dengan fasih dan lancar. Yang keempat, menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kejian atau fahisyah yang timbul dan perangai yang buruk atau sa'a sabila sesuai pesan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang pertama yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama kita akan membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Isi kandungan ayat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena dengan demikian bahayanya perbuatan zina sebagai langkah pencegahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya, yakni 3 dampak negatif menimpa saat hidup di dunia dan 3 dampak lagi akan ditimpakan kelak di akhirat. Yang pertama, dampak di dunia adalah menghilangkan wibawa. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat, atau harga dirinya di masyarakat. Bahkan pezina disebut sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungannya. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin, sebab ia selalu mengejar kepuasan birahinya. Ia harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi nafsu birahinya yang pada dasarnya tidaklah sedikit. Yang ketiga, mengurangi umur. Perbuatan zina tersebut juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian seperti HIV/AIDS atau penyakit kelamin yang lain. Sedangkan dampak yang akan dijatuhkan di akhirat adalah yang pertama, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat.
Yang kedua, hisab yang jelek atau banyak dosa. Pada saat hari perhitungan amal atau yang disebut dengan yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Yang ketiga, siksaan di neraka. Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan hina kelak di neraka.